Shin Tae-yong marah, Timnas Indonesia menang tipis lawan Kamboja. Timnas Indonesia berhasil menang tipis atas Kamboja pada laga penyisihan grup A Piala AFF 2022. Namun, pelatih Shin Tae-yong merasa kesal dengan hasil tersebut. Tae-yong merasa performa Timnas Indonesia kurang maksimal dalam pertandingan tersebut. Sejumlah peluang yang mestinya mampu menjadi gol terbuang sia-sia karena lemahnya penyelesaian akhir. Saya berterima kasih karena Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Tapi, apa yang membuat saya marah adalah karena menurut saya, Timnas Indonesia tidak bisa menunjukkan permainan yang seru kepada para fans. Dan harusnya, mereka bisa lebih banyak mencetak gol, tetapi tidak begitu. Itulah yang membuat saya marah, kata Tae-yong usai laga. Shin Tae-yong puji pendukung Timnas Indonesia. Tae-yong melontarkan pujian kepada para pendukung Timnas Indonesia. Lebih dari 25.000 orang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan langsung perjuangan pasukan Merah Putih. Tae-yong juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyaksikan langsung pertandingan hingga selesai. Semua kursi memang tidak penuh, tapi dengan diizinkannya para penonton untuk hadir dari pihak kepolisian, saya berterima kasih kepada pihak kepolisian dan juga Presiden Indonesia yang sudah datang untuk mendukung Timnas Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para supporter, ujarnya. Gagal cetak gol di depan gawang Kamboja, Egy Maulana Fikri bongkar alasannya. Egy Maulana Fikri mendapatkan peluang emas dari operan Jody Amat dan one-on-one dengan kiper dari Kamboja saat babak pertama. Namun, sayangnya, peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan oleh Egy untuk menambah pundi-pundi gol Timnas Indonesia. Egy pun mengungkapkan alasan mengapa ia gagal mengkonversikan peluang tersebut menjadi sebuah gol. Di depan gawang, memang saya sudah mau melakukan satu sentuhan. Namun, saya melihat pergerakan kiper yang berusaha menebak ke arah tujuan saya. Jadi, saya berusaha untuk merubah arah. Namun sayangnya, bola tersangkut. Jadi, sangat disayangkan bola tersangkut dan tidak berbuah gol, ucap Egy Maulana Fikri. Meski kalah, Kamboja layak dapat apresiasi. Secara historis, Indonesia tidak pernah kalah dari Kamboja. Skuad Timnas Indonesia saat ini jauh lebih unggul dari Kamboja. Bahkan, Indonesia pernah membantai Kamboja 8-0 pada Piala AFF tahun 2004. Namun, bisa kita lihat, semenjak Kamboja ditangani oleh duo Keisuke Honda dan Ryu Hirose, terdapat peningkatan yang jelas terlihat dalam penampilan Kamboja. Mereka tampil menekan dan kerap membahayakan gawang Indonesia. Jangan heran jika 2 atau 4 tahun lagi, Kamboja akan diperhitungkan sebagai calon juara baru Piala AFF. Hasil lengkap dan klasemen Piala AFF 2022. Indonesia berhadapan dengan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022. Berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia atas Kamboja. Di laga lainnya, Filipina berduel melawan Brunei Darussalam. Hasilnya, Kenshiro Daniels pesta gol dengan skor 5-1. Hasil ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga dalam raihan 3 angka dari 1 laga. Sementara, Filipina ada di posisi kedua dengan raihan 3 angka dari 2 pertandingan. Thailand di posisi pertama dengan raihan 3 angka dari 1 laga, tetapi unggul produktivitas gol dari Indonesia dan Filipina. Sementara, Brunei Darussalam berada di dasar klasemen. Jody Amat debut dan menang, rasanya luar biasa.
Jordi Amat melakoni laga debut di Timnas Indonesia dan bermain 90 menit mempersembahkan kemenangan atas Kamboja di Piala AFF 2022. Pemain berusia 30 tahun ini tampil cukup baik dalam laga yang berakhir dengan kedudukan 2-1 untuk skuad Garuda. Rasanya luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kami memenangkan 3 poin yang sangat penting untuk tim. Ya, kami menang. Sekarang, kami harus beristirahat karena tadi itu pertandingan yang sulit. Saat ini pula, kami bersiap untuk pertandingan berikutnya, kata Jordi usai laga. Dalam statistik yang dilansir dari lapangbola.com, Jordi mengirim umpan sukses sebanyak 62 kali atau akurasi umpan 93%. Terdapat 2 kans yang diciptakan oleh Jordi selama 90 menit. Selain itu, Jordi melakukan tackle sebanyak 3 kali.